Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Yusran Hafifah dengan NIM 858941419 dari Pokjar Banyuwangi Kota. Hari ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA di SD KP2 tentang simbiosis. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi simbiosis parasitisme di sekitar, yang kedua mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan, yang ketiga mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk pengamatan hari ini yaitu yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga alam sekitar. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah bentuk hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain dirugikan. Benalu menempel pada pohon mangga menggunakan akar pengisap. Melalui organ ini, benalu mengambil air dan zat hara dari pohon mangga. Akibatnya, pohon mangga kekurangan nutrisi, pertumbuhannya terganggu, dan hasil buah pun menurun. Yang kedua ada nyamuk dan manusia. Nyamuk betina mengisap darah manusia untuk mendapatkan protein yang dibutuhkan dalam pembentukan telurnya. Saat menggigit, nyamuk dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Sedangkan manusia mendapatkan kerugian, sedangkan nyamuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada ulat dan daun cabai. Ulat memakan daun cabai untuk memperoleh energi dan nutrisi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan metamorfosisnya. Daun yang dimakan menjadi rusak sehingga proses fotosintesis berkurang. Yang keempat ada bekecot dan tanaman padi. Bekecot memakan jaringan tanaman yang masih lembut sehingga tanaman padi cepat mati sebelum tumbuh besar. Bekecot memperoleh makanan sedangkan tanaman padi mengalami kerusakan dan gagal panen. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Yang pertama ada tanaman sirih dan pohon santan. Tanaman sirih tumbuh dengan cara merambat pada batang pohon untuk memperoleh sinar matahari yang cukup, dan pohon santan tidak mengalami kerugian. Yang kedua ada jaring laba-laba dengan tanaman suji. Laba-laba membuat jaring pada dahan atau ranting pohon untuk menangkap mangsa seperti serangga. Dan tanaman suji tidak diuntungkan maupun dirugikan. Ketiga ada bunga anggrek dan pohon bunga bougainville. Bunga anggrek tumbuh menempel di batang pohon. Anggrek menggunakan batang tersebut sebagai penopang untuk mendapatkan cahaya matahari dan udara. Dan pohon bougainville tidak dirugikan. Yang terakhir, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama ada kupu-kupu dan bunga. Pada hubungan kupu-kupu dan bunga, terlihat kupu-kupu hingga pada bunga untuk menghisap nektar. Serbuk sari menempel pada tubuh kupu-kupu dan berpindah ke bunga lain dan membantu penyerbukan silang. Yang kedua pada lumut kerak. Terlihat bentuknya menyatu antara jamur dan alga. Keduanya hidup bersama di permukaan kulit pohon. Jamur menyerap mineral, sedangkan alga menghasilkan zat makanan lewat fotosintesis. Dan yang terakhir ada cacing tanah dengan tumbuhan. Cacing tanah membuat liang di tanah yang menjadikan tanah gembur dan subur. Kondisi ini meningkatkan pertumbuhan akar tumbuhan. Sementara cacing memanfaatkan sisa-sisa bahan organik dari tanah sebagai sumber nutrisi.